Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Laura Putri dari kelas C1 Akuntansi dengan NIM 102240028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai populasi, sampel, jenis data, dan skala data yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sebagai bentuk evaluasi tengah semester mata kuliah Statistika Bisnis, dan dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Ida Jalila Fitria SEMM. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan objek, individu, atau elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Contoh populasi, semua mahasiswa di Universitas Teknologi Digital, semua pelanggan sebuah marketplace, seluruh karyawan pada perusahaan manufaktur. Populasi seringkali berukuran sangat besar, sehingga tidak efisien untuk diteliti secara keseluruhan. Karena itu dibutuhkan sampel untuk mewakilinya. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti dan digunakan sebagai representasi dari populasi. Contoh sampel, dari 10.000 pelanggan, peneliti mengambil 200 orang. Dari seluruh siswa SMA, dipilih 300 responden secara acak. Untuk mengambil sampel, terdapat berbagai teknik, diantaranya yang pertama, random sampling atau pemilihan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Contohnya, memilih 50 karyawan dengan undian acak. Yang kedua, stratified sampling atau populasi dibagi menjadi kelompok atau strata tertentu. Kemudian sampel diambil dari setiap strata. Contohnya, mengambil sampel dari kelas 10, 11, 12 secara proporsional. Yang ketiga, cluster sampling atau populasi dibagi menjadi kelompok cluster, kemudian beberapa cluster dipilih secara acak dan seluruh anggota cluster diteliti. Contoh, memilih 3 desa dari 10 desa untuk diteliti sebagai warganya. Yang keempat, convenience sampling. Sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses. Contohnya, mewawancarai pengunjung yang kebetulan lewat di mall. Selanjutnya ada jenis data. Data terbagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dan berbentuk angka. Contohnya usia, pendapatan, dan tinggi badan. Data kuantitatif terdiri dari dua jenis. Yang pertama, diskrit atau data berupa hitungan, tidak pecahan. Contohnya jumlah anak, jumlah motor. Yang kedua, kontinu, dapat memiliki nilai pecahan, contohnya berat 50 gram, suhu 28 derajat Celcius. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif yaitu data berupa kategori atau label, bukan angka. Contohnya jenis kelamin, warna baju, dan status kerja. Selanjutnya skala data. Skala data digunakan untuk menentukan bagaimana data diukur dan dianalisis. Ada 4 skala. Yang pertama, nominal. Digunakan untuk mengelompokkan data tanpa urutan. Tidak ada tingkatan atau peringkat. Contohnya jenis kelamin, warna mobil, jenis pekerjaan. Yang kedua, ordinal. Data memiliki urutan, tetapi selisih antar kategori tidak dapat ditukar secara pasti. Contohnya, tingkat kepuasan, puas, cukup, tidak puas, peringkat lomba. Yang ketiga, interval, memiliki urutan dan selisih antar nilai dapat diukur, namun tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya, suhu Celcius 0 derajat Celcius. Yang keempat, rasio, memiliki semua karakteristik interval dan memiliki nilai 0 mutlak. 0 berarti tidak ada sama sekali. Contohnya, pendapatan 0 rupiah, berat 0 kg, jumlah barang 0 unit. Kesimpulannya, dalam statistik, memahami perbedaan antara populasi dan sampel membantu menentukan cakupan penelitian. Jenis data dan skala data menentukan teknik analisis yang digunakan. Dengan memahami dasar-dasar ini, proses penelitian dapat dilakukan lebih tepat, terarah, dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.
Demikian penjelasan saya mengenai materi populasi, sampel, jenis data, dan skala data sebagai bagian dari evaluasi tengah semester statistika bisnis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar dalam statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.